Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Setelah kita selesai memuji Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik dalam perkataan kami, perbuatan, dan terlebih dalam pikiran kami, supaya tidak menjadi penghalang berkat-Mu bagi kami semua. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bantu kami, anak-anak-Mu, untuk dapat mengerti firman-Mu. Kami yang ada di gereja, di rumah kami masing-masing, dan dimanapun kami berada, kiranya kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang generasi ke-7, generasi ke-8, dan generasi ke-9 di dalam periode ketiga silsilah Yesus Kristus, yaitu Zadok, Akim, dan Eliud. Sumber khotbah diambil dari buku 5, buku seri 5, Sejarah Penebusan. Nah, sebelumnya, mari kita buka ayat pembukaan kita hari ini di Matius pasal 1 ayat 14. Matius pasal 1 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Yang pertama, Zadok. Adik-adik, Zadok adalah generasi ke-7 di dalam periode ketiga silsilah Yesus Kristus. Zadok artinya benar atau adil. Zadok yang sedang kita bahas hari ini bukanlah Zadok di Perjanjian Lama, tetapi Zadok yang dicatat di dalam silsilah Yesus Kristus di Perjanjian Baru, yang hidup di masa terjadinya perselisihan politik dan kekacauan akibat pengaruh asing. Pada masa ini, Zadok hidup di zaman kegelapan rohani, di mana sangat sulit untuk menemukan orang-orang benar yang melakukan kebenaran. Adik-adik, lewat arti namanya, umat Israel berharap dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah supaya mengutus Mesias yang adalah Raja yang akan melakukan keadilan dan kebenaran. Dia adalah Yesus Kristus, yang adalah tunas adil bagi Daud. Sebab jika Mesias datang, kebenaran akan dicurahkan sehingga dunia bisa bersinar seperti cahaya. Dan akhirnya dunia penuh dengan orang-orang yang takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran. Nah, menurut adik-adik semua, siapa ya orang yang paling benar di dunia ini? Ayo, ada yang bisa?
Adik-adik, orang yang paling benar di bumi ini adalah orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang telah dibaptis dalam air dan Roh Kudus, dan hidup dengan percaya Yesus. Lewat darah Yesus yang tercurah di kayu salib, saya dan adik-adik semua dibenarkan di hadapan Allah. Karena kasih Tuhan yang besar, kita menerima kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus, bersandar kepada Tuhan Yesus, dan mencari kebenaran lebih lagi dengan membaca firman Alkitab, sehingga kebenaran datang dalam kehidupan kita semua. Nah, yang kedua, Akim. Ada yang bernama Akim di sini? Atau ada yang pernah mendengar nama Akim? Nah, adik-adik, dalam Alkitab, Akim adalah generasi ke-8 di dalam periode ketiga silsilah Yesus Kristus. Akim artinya Tuhan yang mendirikan. Pada masa itu, Akim hidup di zaman kekuasaan Yunani di antara kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Di zaman Akim hidup, sangat sulit untuk menemukan orang yang percaya kepada Allah dengan bebas. Sebab pada saat itu, bangsa Yunani menindas agama supaya orang-orang Yehuda pun bisa hidup seperti kebiasaan Yunani. Adik-adik, orang Yunani biasa hidup dengan mengandalkan kekuatan pikiran mereka sendiri. Mereka berusaha mengajak agar umat Israel tidak percaya kepada Tuhan dan hidup sama seperti mereka. Wah, kejam sekali ya. Mereka mengekang kebebasan beribadah, mereka dijajah, ditindas, sehingga umat Israel sangat menderita. Dan pengharapan mereka hampir padam. Iman mereka kepada Allah pun hampir tidak ada sama sekali. Pada akhirnya, mereka berharap kalau satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka dari situasi ini hanyalah Mesias. Lewat arti nama Akim, orang-orang Yehuda sungguh-sungguh berharap dan memohon supaya Allah mendirikan kerajaan Mesias melalui Israel. Oleh karena itu, mari menjadi anak-anak yang selalu berharap kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik dan benar sesuai firman-Nya. Dan senantiasa meminta pertolongan Tuhan sehingga Allah mendirikan bait suci dalam hati kita semua. Yang ketiga, Eliud. Adik-adik, Eliud adalah generasi ke-9 di dalam periode ketiga silsilah Yesus Kristus. Eliud artinya Allah adalah kemuliaanku, atau Allah adalah
keagunganku. Adik-adik, di Alkitab, kata keagungan juga dipakai dengan arti takut yang kudus, sinar, wibawa atau hormat yang hanya dimiliki oleh Allah dan kita pun tidak dapat mendekatinya dengan sembarangan. Nah, pada masa elit hidup, zaman itu dipenuhi dengan situasi dan kondisi di mana umat Israel tidak dapat menyembah Tuhan di bait suci dengan baik. Umat Israel sangat sedih karena mereka sangat sulit datang ke bait Allah untuk memuji Tuhan. Sebab apabila mereka datang ke bait suci untuk beribadah, mereka bisa saja disiksa dengan berat yang dapat membuat mereka kehilangan nyawa. Eliud pun hidup dengan memikirkan kemuliaan Allah. Ia berharap supaya penampilan bait suci yang mulia bisa dipulihkan kembali, sehingga tegap berdiri di hadapan wibawa dan kehormatan yang dahsyat dari Allah. Tetapi, meskipun di tengah-tengah kesedihan, lewat arti nama Eliud, orang-orang Yehuda percaya bahwa keagungan dan kemuliaan Allah akan tampak melalui kedatangan Mesias. Hari ini pun, saya dan adik-adik semua sulit kan untuk beribadah dan berkumpul bersama teman-teman di gereja, sulit untuk menyembah dan mendengar firman Tuhan dengan leluasa. Oleh karena itu, meskipun kita sulit beribadah bersama di rumah Tuhan, mari menjadi anak-anak yang selalu bersyukur kapanpun dan dimanapun, baik waktu makan, minum, atau melakukan apapun. Kiranya adik-adik semua bisa selalu bersyukur dan hidup hanya untuk memuliakan dan mengagungkan Allah Bapa di sorga. Nah, kesimpulan kita hari ini, yang pertama, kebenaran datang apabila hidup dengan percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika meminta dengan sungguh-sungguh, Allah akan mendirikan bait sucinya di dalam hati kita. Yang ketiga, memuliakan Allah dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih firman-Mu pada hari ini. Seperti Zadok, Akim, dan Eliud hidup, kiranya kami pun anak-anak-Mu bisa hidup dengan percaya Tuhan Yesus. Dan kami memohon supaya Engkau hadir dan mendirikan bait suci-Mu yang kudus dalam hati kami, sehingga kami semua hidup hanya untuk memuliakan nama Allah Bapa di sorga. Sebentar, kami hendak memberikan persembahan kepadamu. Berkatilah kiranya menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.